Allahumma salli ala sayyidina sadat wal murada wal irada Yang punya kitabnya buka halaman 7, yang nggak punya kitabnya buka bukunya langsung hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita ngebahas tentang najis ya. Ya, tapi belum rapi. Nanti kita lanjutin episodenya hari ini. Selanjutnya kita artiin dulu. Kaifa tadhurun najasah. Betul itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa, bagaimana? Yang nggak punya kitab langsung artiin bahasa Indo aja. Kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Tathur, cara mensucikan. Yang artinya langsung tulis. Bagaimana cara mensucikan? Kaifa, bagaimana? Tathur, cara mensucikan. An-najasatu, najis. Bagaimana cara mensucikan najis? Anda tanya. Bagaimana cara mensucikan najis? Anda tanya. Dah, yang artiin yang bagaimana cara mensucikan najis? Anda tanya. Dah, yang artiin yang yughsalu dicuci. Yughsalu dicuci. Mahalluha, tempatnya. Yughsalu dicuci. Mahalluha, tempatnya. Dicuci tempatnya. Dicuci tempatnya. Tempat yang terkena najis tadi. Udah? Kelas? Dicuci tempatnya. Tempat yang terkena najis tadi. Udah? Kelas? Dicuci, sekali lagi yang langsung mati ini. Dicuci tempatnya dengan air yang suci. Itu yang langsung matiin. Kalau yang kita yughsalu dicuci, mahalluha, tempatnya, bil ma'id tahuri, dengan air yang suci. Dengan air yang suci. Udah, Neng? Udah? Ini yang abang-abang udah? Udah. Sip. Nah, tadi kan pertanyaannya gimana cara mensucikan najis? Katanya dicuci tempatnya dengan air yang suci. Dicuci doang. Kalau udah dicuci berarti udah bisa dipakai. Nah, ada lanjutannya. Hatta, sampai. Nih, lanjutannya. Hatta sampai. Tazula, hilang. Hatta sampai tazula, hilang. Sampai hilang. Nah, ini nih syaratnya. Kalau terkena barang yang terkena najis, syaratnya 3. Sampai hilang apa? Yang pertama, raihatuha, baunya.
Kira-kira kalau barang ente atau baju ente terkena tai, contohnya kayak tai burung. Nah, kan tai burung keluar enggak? Oh, atau maaf, mungkin ada yang pernah di sekolah yang perutnya sakit terus sampai dicepirit. Ya. Nah, itu kalau celananya dicuci, ya dicuci, terus baunya masih ada, berarti itu belum hilang manisnya. Nah, jadi syarat yang pertama sampai hilang baunya. Yang kedua, warna dan warnanya. Tuh. Kalau barangnya, contoh bajunya warna putih, kena cepirit kan jadi warna kuning. Nah, kalau bajunya agak hilang warna kuningnya, berarti itu masih ada najisnya. Tuh, jadi yang pertama sampai hilang, yang pertama apa? Baunya. Yang kedua hilang apa? Warnanya. Yang ketiga muha dan rasanya. Ada yang mau nyobain? Kali kata Ramdan, Ustaz, ini baunya udah nggak ada, terus warnanya udah putih lagi. Dicobain, bukan cekin temennya, ternyata masih ada. Berarti itu di bajunya atau di celananya masih ada najis. Nah, jadi kalau pengen suci lagi pakaian kita, kalau kita lagi pakai pakaian itu 3. Pertama, sampai baunya hilang. Yang kedua, sampai warnanya hilang. Yang ketiga, sampai rasanya hilang. Kalau rasa berarti harus dicoba. Dicoba ini. Iya. Udah. Tadi apa? Baunya, warnanya, sama rasanya. Ini yang apa udah? Coba saya ulang lagi. Saya ulang nih, yang langsung matiin. Dicuci tempatnya dengan air yang suci. Dicuci tempatnya dengan air yang suci sampai hilang baunya, warnanya, rasanya. Baunya, warnanya, rasanya. Bau, warna, sama rasa. Udah? Terus? Terus yang langsung matiin bikin apa namanya? Buka kurung ngerti kan? Ya, buka kurung ngerti kan, Bang? Aduh. Buka kurung nih yang kayak begini. Nah, itu yang begini nih. Ya. Nah, yang langsung matiin terus itu, buka kurung. Yang di kitab mah udah ada, nggak usah. Illa kecuali yang tulis artinya pakai buka kurung dulu. Illa kecuali najasatul kalbi, najisnya anjing. Najasatul kalbi, najisnya anjing. Yang artinya udah kecuali najisnya anjing. Ini bukan ngartiin. Saya bukan ngatain ente, ini kita lagi ngartiin kita. Kita kan bilang, Ustaz lanjut masa ngatain saya enggak. Ini lagi ngartiin kita. Kecuali najisnya anjing. Apalagi koma, terus naik koma. Wal khinziri, babi. Babi warnanya pink apa hitam? Ada babi warna hitam. Ada. Kalau dulu zaman saya masih sekolah ada tuh boneka biasanya pengen perempuan, mereknya monokorobo apa namanya. Jadi gambarnya babi warna hitam sama putih. Ya itu tuh. Jadi babi ada yang warnanya, kalau kita yang kenal warnanya pink ya, babi pink sama hitam, kita babi hutan.
Udah tadi, aduh, sama-sama udah. Khinzir udah khinzir, khinzir apa khinzir? Babi. Wajil maitati dan kulit bangke. Nah, nanti beda nih. Jadi kalau itu bersihin najis secara umum. Tapi kalau najisnya anjing, najis babi, najis kulit bangke, itu cara bersihnya beda. Udah nih, ilah kecuali najasatul kalbi, najisnya anjing, wal khinziri dan babi, wajil maitati dan kulit bangke. Udah yang ngatiin? Yang langsung aja udah? Yang ngatiin kita udah? Udah. Sekarang saya mau melanjutin jelasin yang kemarin. Kita balik lagi di halaman sebelumnya. Lihat halaman sebelumnya, halaman 6 yang bawah. Nah, kita lanjutin. Kemarin sampai mana dah? Kemarin jelasinnya sampai yang keluar dari 2 jalan ya? Betul apa enggak? Kurang kompak. Kemarin saya jelasinnya sampai yang keluar dari dua jalan, betul apa salah? Jadi ini, kita balik lagi pelajaran yang kemarin. Jadi najis itu macam-macam. Yang ada di kitab ini, coba sebutin bareng-bareng. Saya pengen tahu, masih ingat apa enggak? Bukan kitabnya, halaman 6. Bareng-bareng, apa itu najis? 1, 2, 3. Yaitu darah, nanah, muntah, khomer, anjing, babi. Yaitu darah, nanah, muntah, khomer, anjing, babi. Sesungguhnya itu suci. Apalagi? Udah diartiin kan? Udah kan? Sesungguhnya itu suci. Apalagi? Udah diartiin kan? Udah kan? Nah, nih saya mau melanjutin. Kemarin kita udah bahas di antara nih. Jadi boleh nih, madep saya. Jadi di antara najis-najis itu anjing sama babi. Jadi kita udah sepakat semuanya. Nih di sini nih, abang-abang sama kakak-kakak kita udah sepakat, semuanya sepakat. Jadi anjing sama babi itu hukumnya najis. Nih, kalau ada pertanyaan, nih dengerin. Kalau ada pertanyaan, saya pernah baca di satu kitab. Ada pernah zaman dulu, bukan sekarang, zaman dulu ada manusia yang kawin sama anjing. Nah, dulu nih, jadi ceritanya ada dulu di kitab ini, ceritanya saya pernah dapat dari kitab. Jadi dulu ada wanita, ibu, seorang perempuan itu frustasi atau udah putus asa nyari pasangan. Pas lagi frustasi atau udah putus asa nyari pasangan, nggak tahu karena apa, dia maaf kawin atau zina sama anjing. Nah, atas irodah dan kudrah Allah, kehendak Allah, ketika ibu itu nikah sama anjing, ternyata sama Allah dikasih anugerah punya anak. Jadi dia perempuan tersebut nikah sama anjing, pas itu punya anak, dan anaknya, nah dia, jadi dia yang perempuan itu sama anjing, kalau bahasa kita bersetubuh. Iya. Nah, pada saat bersetubuh, dia sama Allah dikaruniai anak. Anaknya manusia. Waduh. Jadi emaknya manusia, bapaknya anjing. Anaknya manusia, kelaminnya laki-laki. Pertanyaannya, kita tahu kan manusia najis apa enggak? Manusia aja najis. Manusia najis apa enggak? Enggak, suci kan? Anjing? Gimana tuh? Emaknya manusia, bapaknya anjing.
Anaknya manusia. Anaknya ngikutnya bapaknya apa mamanya? Manusia. Babanya anjing. Anaknya manusia. Anaknya ngikutnya bapaknya apa mamanya? Dihukumin suci apa najis? Siapa yang najis tunjuk tangan. Ini orang yang bilang suci tunjuk tangan. Terus yang kagak nunjuk, ulang sekali lagi. Yang bilang najis tunjuk tangan. 2 orang, laki 1 perempuan 1. Gak apa-apa, kali aja jawabannya benar. Nanti di kita saya jelasin. Kalau yang bilang suci tunjuk tangan. Nah, berarti kan kita tahu manusia suci, anjing najis. Pernah satu kejadian, manusia sama anjing kawin, punya anak manusia. Pertanyaannya, anaknya itu ngikut ke bapaknya, hukumnya. Kalau bapaknya berarti anjing apa anak? Atau ngikut ke ibunya suci. Saya baca ini kitab. Jadi kalau anjing sama manusia nikah, kawin. Kalau gitu ya, kalau anaknya itu bentuknya manusia, fakohirun, maka anaknya itu dihukumi suci. Tuh. Jadi nanti kalau kapan-kapan kan nggak tahu ya, nanti ke depan kali aja orang maaf ada yang otaknya kurang tapi benar. Aturan dia nikah sama sesama manusia, malah dia nikah sama anjing. Pas lagi dia nikah sama anjing, dia punya anaknya manusia. Nah, ingat kalau nanti besok nanti ke depannya udah jadi ustaz, udah jadi kiai, udah jadi ustazah, kalau ada yang nanya kayak gitu, ustazah, ada manusia nikah sama anjing, punya anak, Allah dikasih karunia anaknya manusia, itu hukumnya najis apa suci? Jawabannya suci. Iya. Nah, tapi ingat, tapi ingat, maaf ya, karena kita tahu semua anjing itu hukumnya najis. Kalau anjing itu ada air di bulunya, kita pegang, kemarin kita udah sepakat, kalau kita pengen megang anjingnya kering, kitanya kering. Kalau salah satu ada yang basah, contoh tangan saya basah, megang anjing kering, nah saya bisa jadi najis. Atau tangan saya kering, anjingnya basah, kita pegang anjing, itu jadi najis. Nah itu sama, jadi statusnya anak yang tadi suci, kalau dia pengen sholat, dia harus keringin badannya. Jadi anaknya suci, tapi kalau dia pengen sholat kan, kalau sholatnya tunggu. Kan kalau habis itu kan biasanya air pada netes. Ya, nah itu anak yang tadi bekas pernikahan. Kalau dia pengen sholat kan, kalau sholatnya tunggu. Kan kalau habis itu kan biasanya air pada netes. Ya, nah itu anak yang tadi bekas pernikahan. Dia masih ada keturunan kita tahu semua anjing kalau kemana-mana berceceran itu najis semua. Jadi anaknya dihukumin suci, tapi kalau dia pengen sholat badannya harus kering dulu. Itu pernah kejadian sama seorang ulama, saya lupa. Jadi itu tuh hikmahnya Allah. Jadi emaknya perempuan, babanya anjing, nikah. Yang tadi saya ceritain frustasi, anaknya manusia laki-laki. Sama Allah namanya Allah Maha Adil, anaknya jadi kiai, jadi ulama. Padahal badannya apa? Tuh, kayak gitu kan ribet ya. Nah, itu tuh. Jadi kalau besok-besok nanti kalau kita tanya, kalau ada orang nikah sama anjing, punya anak manusia, anaknya orang juga, hukumnya najis sama suci? Suci. Tapi kalau dia habis wudu, kalau dia habis mandi, itu harus kering dulu, baru dia nanti boleh keluar kamar mandi. Karena kalau dia basah, nanti hitungannya najis. Nah, itu kalau kemarin kita udah belajar anjing sama babi hukumnya najis. Tapi kalau anaknya anjing nikah sama manusia, keluarnya manusia, itu hukumnya suci. Tapi kalau anjing nikah sama manusia, keluarnya anjing juga, hukumnya suci apa najis? Nah,
Kalau keluarnya anjing atau babi hukumnya najis. Gambaran yang kedua, itu tadi gambaran yang pertama, kalau anjing keluarnya anjing atau babi hukumnya najis. Tapi Allah pengen bikin beda. Jadi anjing kawin sama anjing, tapi kehendak Allah beda. Apa kehendak Allah itu beda, Ustaz? Ketika anjing kawin sama anjing, ternyata dia ngelahirin anaknya kucing. Bisa nggak? Bisa. Kan kita kalau malam Jumat sering baca ayatnya. Apa? Di surah Yasin. Yasin, di surah Yasin. Apa dah? Lupa. Yang ada kun fayakun. Apa tuh ayat depannya? Saya juga lupa, saya cari dulu. Apa dah? Nih ayatnya, ayat terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau kita lihat artinya, nih kalau kita pikirin pakai otak, kadang-kadang nggak nyampe. Emang iya Ustaz ya, orang kawin sama anjing, anaknya orang. Ya kalau Allah kagak nentuin kayak gitu mah, di kita udah dibilang. Emang ada ya Ustaz, anjing kawin sama anjing, anaknya kucing. Itu di kita dijelasin. Nah makanya Allah bilang sesungguhnya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki, maksudnya Allah menghendaki sesuatu, Allah cuma berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi bisa nggak kalau anjing kawin sama anjing, anjing nikah sama anjing, punya anak kucing? Hah? Bisa nggak? Bisa. Ayatnya tadi. Kalau kan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Jadi bisa jadi. Emaknya anjing, bapaknya anjing, anaknya jadi kucing. Kita tahu kan kucing hukumnya suci apa najis? Suci. Tapi kalau kita tahu emaknya sama bapaknya anjing, kucing yang tadinya suci statusnya langsung berubah jadi apa? Jadi najis. Jadi walaupun anaknya dalam bentuk suci, tapi emak bapaknya itu bentuknya najis, nanti anaknya hukumnya jadi ikut najis. Babi kawin sama anjing, ya. Babi kawin sama anjing, terus sama Allah, ya, sama Allah anaknya jadi kambing. Coba itu jauh banget ya. Babi kawin sama anjing, anaknya kambing. Tahu semua, kambing najis apa suci? Suci, boleh dimakan kan? Iya, tapi kita tahu babanya kambing itu anjing, emaknya kambing itu babi. Nah kalau kita tahu sama babanya najis, berarti kambing itu statusnya jadi najis. Walaupun kambing itu aslinya apa? Suci. Kayak tadi, babanya anjing, emaknya anjing, tahu-tahu anaknya apa? Kucing. Ada lagi maaf nih. Nih buat sebagai pengetahuan aja. Maaf, di kitab juga saya pernah baca ada satu kisah. Ada orang nih. Mungkin nanti belum pernah dengar. Ada orang, ini kita fikih, ada orang yang sama Allah dikasih kelainan. Kelainannya apa? Ini laki-laki juga. Kelainannya apa Ustaz? Kelainannya, kemaluannya ada dua. Jadi laki-laki punya kemaluan depan, berarti apa? Burung, ya, burungnya punya dua. Iya, kan kalau kita kan punya berapa? Satu. Kalau dia punya dua. Di mana aja tempatnya? Nih, saya jelasin. Jadi di kitab fikih ini ada. Jadi zaman dulu ada seorang laki-laki yang sama Allah dikasih kelainan. Nih, kekuasaannya Allah dikasih kelainan. Kelainannya apa? Punya barangnya dua, punya alat kelaminnya dua. Yang satu di tempat biasa kemana biasa?
ya, ya, di situ di bawah pusat, di atas lutut, yang satu di situ, yang satu lagi, sama Allah ditaruh di jidat. Coba itu. Ini kitab ada. Kalau ente nggak percaya kita, berarti ente nggak percaya ulama. Pertanyaannya, gimana cara dia wudhu? Kita tahu kan, kalau kita wudhu, habis itu kita megang alat kelamin kita, megang burung kita, bakal gak? Sedangkan dia burungnya ada di kepala. Kalau kita megang wudhu, nah itu tuh yang aneh-aneh gitu nanti saya bakalan jelasin nanti itu. Makanya ngajinya jangan sampai berhenti. Nanti saya bakalan ceritain. Itu di kitab-kitab ada. Makanya kalau bisa ngajinya kita terus gitu. Tuh, jadi nanti ada contoh manusia yang punya alat kelamin dua. Tuh. Yang satu di tempat biasa, yang satu adanya di bagaimana cara dia wudhu? Padahal kita tahu kalau wudhu kan harus membasuh muka. Kalau kita habis wudhu, nih laki-laki, kalau kita habis wudhu burung kita gatel. Kita masukin tangan kita ke tempat sakarnya, kita garuk-garuk sampai gurih banget. Kira-kira wudhu kita batal apa enggak? Terus kalau masalahnya burungnya ada di lidah, wudhunya gimana? Masa udah kayak begini? Ininya nggak ada. Nah, nanti ada di lidah, wudhunya gimana? Masa udah kayak begini? Ininya nggak ada. Nah, nanti kau nih harus kering. Harus apa? Kering. Kalau dia basah percuma. Kalau dia basah ini dia babanya anjing yang tadi, emaknya manusia, anaknya manusia, pengen sholat, ketinggalan imam masih basah, jangan kampretnya najis semua. Iya, karpet kan dicucinya susah apa gampang? Susah. Makanya tuh, tapi mudah-mudahan kita jangan sampai ketemu orang yang kayak gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan aneh-aneh. Nah, jadi ini tambahan lagi tuh. Jadi tambahan. Nah, anjing sama babi hukumnya najis. Tapi kalau yang terlahir dari keduanya, contoh anjing nikah sama manusia atau babi nikah sama manusia, anaknya dihukumi najis sama suci. Selanjutnya, kemarin kita juga udah bahas segala sesuatu, dengerin kakak-kakak, abang-abang, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan depan sama jalan belakang, kalau bahasa Arabnya kubul sama dubur, itu semuanya najis. Kecuali air mani. Kenapa kok air mani suci? Nah, iya, air mani itu bahan buat bikin manusia. Kalau air mani itu najis, berarti semua yang kakak-kakak, yang abang-abang itu kagak boleh dipegang. Hukumnya mana? Makanya air mani hukumnya suci. Kemarin kita juga udah bahas, kalau ada yang keluar dari pantat atau dubur, tapi dia bentuknya nggak hancur. Kayak kemarin kita gambarin apa? Kopi luwak. Kan kopi luwak gitu. Jadi bentuknya nggak hancur. Kayak kemarin kita gambarin apa? Kopi luwak. Kan kopi luwak gitu. Jadi paginya luwaknya mulus. Nah, luwaknya maaf berak. Beraknya masih keluar biji-biji kopi. Pertanyaannya, biji kopinya yang kemarin kita udah bahas, biji kopinya najis apa suci? Najis apa suci? Kalau masih ada tainya, jadi tapi kalau udah dibersihin, cuman diambil kopinya boleh diminum. Makanya ada kopi asli luwak, yang harganya satu gelasnya ada yang 500.000, ada yang 700.000. Nah, itu yang hewan. Contoh kedua,
Ente nih, ente makan buah semangka. Pada doyan makan buah semangka? Buah semangka ada bijinya apa enggak? Nah, kadang-kadang kalau kita makan buah semangka, bijinya kita telan atau kita pisahin? Kita telan juga kan? Nah, semisalnya kita habis makan semangka, besok-besoknya kita pengen BAB. Pengen BAB, kamar di rumah kita penuh. Ada apa namanya, kebun atau sawah. Kita berak aja di situ. Nah, kita berak itu. Ternyata ketika kita BAB itu apa namanya, semangka yang kita makan biji-bijinya pada. Nah, kita berak itu. Ternyata ketika kita BAB itu apa namanya, semangka yang kita makan biji-bijinya pada buat. Emang kita siram kalau berak di kebun? Enggak, kita tinggalin aja. Tahunya atas izin Allah, kehendak Allah, yang tadi biji apa namanya, biji semangka yang ada taiknya lama-lama kering, tiba-tiba ada hujan. Pas lagi ada hujan, itu masuk ke dalam bijinya, dalam tanah. Lama-lama atas kehendak Allah, nunggu sedikit-sedikit, nunggu jadi pohon semangka. Terus ada buahnya. Pertanyaannya, semangka yang tadi bekas kita BAB atau yang ada kan bekas saingnya, terus udah jadi semangka lagi, hukumnya najis sama suci? Bener. Sampai bilang najis. 1, 2, sampai 3, 4, 5. Sampai bilang suci. Wah. Jawabannya semangka tersebut yang udah tumbuh lagi, yang udah berbuah lagi, hukumnya suci. Jadi nih, dengerin. Jadi catatannya itu hancur atau enggak hancur. Kan tadi bilang, kalau kita makan buah semangka ada bijinya, ternyata catatannya itu hancur atau enggak hancur. Kan tadi bilang, kalau kita makan buah semangka ada bijinya, ternyata hewan luwak dia makan kopi, setelah itu diproses di perutnya luwak, besok paginya luwaknya BAB. Nah, pas lagi BAB berak, itu di tainya ada biji kopi. Nah, itu dibersihin tainya, biji kopinya diambil. Nanti diproses bisa dibikin kopi yang saya bilang namanya kopi luwak. Tuh. Jadi ini tambahan ilmu lagi. Jadi yang keluar dari kubur sama dubur semuanya najis. Kalau yang keluarnya dari pantat atau dubur tapi masih dalam bentuknya agak hancur, itu hukumnya masih boleh dipakai. Contoh tadi biji kopi, contoh tadi apa lagi? Biji semangka. Saya yakin abang-abang sama kakak-kakak dari sini kalau makan semangka bijinya nggak dipisahin, pasti langsung dimakan. Benar nggak? Selanjutnya, selanjutnya apa lagi? Ini kita habisin nih, macam-macam najis kita habisin. Nanti pertemuan selanjutnya kita membahas tentang bagaimana cara membersihkan najis. Selanjutnya apa? Wal maitatu, bangke. Semua hewan, dengerin abang-abang, kakak-kakak, semua hewan kalau dia matinya dengan cara tidak disembelih itu hukumnya jadi bangke. Burung kita kagak potong dulu, kita nemu burung udah sekarat, ya. Nah, terus kita siapin aja burungnya, kita langsung makan, itu kagak boleh. Itu hukumnya bangke hukumnya najis. Coba lagi, kita lagi jalan, nih gambaran nih, ente nih yang laki-laki lagi jalan, pas lagi jalan, ente ngeliat kambing ada yang lewat, pas lagi kambing lewat, ternyata ada mobil kenceng, ditabrak, sampai kambingnya mati. Pertanyaannya, kambingnya boleh dimakan apa enggak? Nggak boleh, karena udah jadi bangke. Karena
mati. Pertanyaannya, kambingnya boleh dimakan apa enggak? Nggak boleh, karena udah jadi bangkai. Kalau kambing langsung mati, itu hukumnya langsung jadi nggak boleh dimakan. Paham? Paham kan nih? Jadi bangkai, semua bangkai hewan, semua hewan kalau udah jadi bangkai hukumnya najis. Bukan hewannya doang, wasya ruha, bulunya. Tadi tuh kambing atau sapi yang ketabrak belum sempat disembelih. Nah, kan itu kan jadi bangkai. Kata ente, sayang Pak, kulitnya saya ambil aja. Kalau dagingnya nggak boleh dimakan, kulitnya saya ambil buat bikin beduk. Atau saya ambil kulitnya buat dibikin kerupuk kulit. Nah, kalau ente itu makan kulit yang tadi sapi habis bekas ditabrak, itu ente kayak makan najis. Jadi kalau ente dapat makan kerupuk kulit, itu kerupuk kulit itu aslinya dari kulit sapi. Jadi kulit sapi, kulit sapi kan biasanya kulit sapi ada bulu-bulunya. Nah, itu kalau ente makan itu sama aja ente kayak makan najis. Makanya jangan sampai ente makan hewan bangkai. Jadi semua hewan itu kalau meninggalnya kagak dengan cara disembelih itu jadi bangkai, kecuali 3. Tuh, jadi ada hewan atau spesies yang kalau kagak disembelih itu tetap boleh dimakan. Yang pertama ikan. Ya, ada di sini yang pernah melihat ikan disembelih? Iya, kalau kita beli ikan di pasar, kepalanya masih ada nggak? Boleh kita makan. Ya. Tapi kalau sapi nggak boleh, kalau ikan boleh tuh. Makanya tuh, jadi kalau ikan kalau udah jadi bangkai boleh dimakan, ya kan? Iya, yang semua yang ada di laut itu. Makanya tuh, jadi kalau ikan kalau udah jadi bangkai boleh dimakan, ya kan? Iya, yang semua yang ada di laut itu itu namanya kambingnya jadi bangkai. Yang kedua belalang kayu. Belalang. Nah, kalau yang saya pernah dapat cerita dari teman saya tinggalnya di Jogja. Kalau belalang kayu, kalau di Jogja itu dibikin jadi bakwan. Jadi bakwan dibikinnya dari belalang. Jadi belalangnya dimasukin ke tepung, nanti dibikin adonan. Kira-kira ente doyan apa? Doyan nggak? Enggak. Oh. Atau itu kecoa ya. Kayak yang di Thailand tuh ya. Di Thailand tuh yang katanya makanan-makanan jajan dari pasarnya ada yang jualan kecoa, ada yang jualan tikus dibakar ya. Kalau jengking betul. Nah, tapi kalau belalang kayu khususnya, kalau yang doyan boleh dimakan. Terus dibakar ya. Kalau jengking betul. Nah, tapi kalau belalang kayu khususnya, kalau yang doyan boleh dimakan. Ya, disembelih tetap boleh dimakan. Yang ketiga, manusia. Manusia hewan. Manusia hewan bukan? Bukan ya. Tapi dengerin, manusia itu walaupun udah meninggal, itu kagak boleh dimakan. Ya Sumanto makan manusia, itu dosanya gede. Kagak boleh makan daging manusia, dimakan. Ya Sumanto makan manusia, itu dosanya gede. Kagak boleh makan daging manusia, tapi harus terdiobati. Makanya kagak boleh dia dimakan dagingnya. Kalau ada yang makan daging manusia, itu sama kayak Sumanto. Dan memakan daging manusia hukumnya haram kalau boleh. Karena manusia itu harus dimuliakan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Jadi terakhir yang termasuk najis yaitu bangkai. Semua hewan yang ada di muka bumi, kalau dia kagak disembelih dulu lehernya,
itu jadi bangkai, dan bangkainya itu kagak boleh dimakan. Kalau hewan udah jadi bangkai hukumnya najis. Kita punya ayam di rumah, ya ada aja ada yang melihara ayam. Kita punya ayam di rumah, tiba-tiba malam-malam penyakit datang, penyakit hewan ayam datang, flu burung kalau dulu. Tiba-tiba pagi-paginya hewan kita pada mati. Ente bilang dalam hati, oh ayam gua sayang banget, gua masak aja dah. Padahal hewannya udah jadi bang. Kalau ente makan, ente sama aja makan benda najis masuk ke dalam tubuh ente. Itu hukumnya nggak boleh. Jadi malam ini kita ngebahas tentang najis. Ada najis, ada bentuknya. Darah ada bentuknya. Nanah ada bentuknya. Muntah ada yang bentuknya khomer, ada yang binatang anjing sama babi. Terus sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang terakhir bangkai. Nanti insya Allah baru kita ngebahas tentang apa? Bagaimana cara mensucikan najis. Sampai sini. Wallahu a'lam bishawab.